Alur cerita, Biontai, Gazi. Chapter 35. Sambil mengerutkan kening, Su King berbalik. Ratusan ubur-ubur berhamburan ke ngarai menuju sekelompok anak muda dan pengawal mereka. Kelompok itu tampak terkejut, tetapi mereka segera melawan. Dan para pengawal itu tampak siap mengorbankan nyawa mereka untuk menghentikan serangan itu. Pemuda yang sebelumnya menarik perhatian Su King, yang berada di tingkat ketujuh kondensasi Qi, melepaskan serangan yang mengirimkan sinar cahaya warna-warni ke arah musuh. Sayangnya, jumlah ubur-ubur terlalu banyak. Terlebih lagi, mereka tampaknya secara alami tahan terhadap teknik sihir, sehingga mengurangi kerusakan yang mereka alami saat terkena serangan. Lebih buruk lagi, mereka sangat cepat, memiliki serangan yang tajam, dan lincah. Akibatnya, 7 atau 8 orang tewas hanya dalam serangan awal. Seorang pemuda, yang dulunya mengenakan pakaian mewah yang kini compang-camping, tanpa putus asa saat seekor ubur-ubur mendekatinya. Sambil merangkak pergi, ia meminta bantuan dari teman tingkat ketujuhnya. "Tuan Muda Bai, tolong." 1. Seberkas cahaya warna-warni melesat melewati dia, menunda ubur-ubur itu cukup lama hingga pemuda yang ketakutan itu bisa lari ke tempat aman. Su King berada agak jauh dari tempat pertempuran itu, tetapi beberapa ubur-ubur telah memperhatikannya. 3 dari mereka terbang ke arahnya, siap untuk menusuknya. Matanya berkilauan dengan cahaya dingin, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Sambil melompat, dia menghantamkan tinjunya ke salah satu ubur-ubur. Makhluk itu gemetar dan, karena tidak mampu menahan kekuatan pukulan, hancur berkeping-keping. Su King tidak berhenti sedetik pun. Sebuah belati muncul di tangan kirinya, dan dia berlari ke arah 2 ubur-ubur lainnya yang datang. Dia jauh lebih cepat dari mereka, dan juga lebih lincah. Dalam sekejap mata, dia melewati mereka, dan keduanya terbelah menjadi 2. Para pemuda dan pemudi yang sedang melawan ubur-ubur lainnya melihat hal ini, dan menjadi sangat terkejut sehingga mereka secara naluriah menuju ke arah Su King. Setelah menyadari bahwa 3 dari mereka telah dibantai, ubur-ubur lainnya membuka mata aneh mereka dan kemudian menyerbu ke arah Su King. Kali ini, kelompoknya beranggotakan 10 orang. Ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya. Alih-alih mundur, ia malah menyerang ke depan, meninggalkan bayangan samar. Kemudian belatinya berkilau dingin saat ia melewati satu demi satu makhluk musuh, meninggalkan suara letupan dan ubur-ubur yang meledak. Saat mereka meninggal, sejumlah besar mutagen menyebar, menyebabkan tanaman dan tumbuhan di ngarai berubah menjadi hitam kehijauan. Termasuk apa yang ada di laboratorium Su King. Para pengawal yang terluka juga terkena dampaknya. Melihat ngarainya terpengaruh sedemikian rupa menyebabkan mata Su King menyala dengan niat membunuh. Ia mulai bergerak lagi. Lebih cepat dari sebelumnya, belatinya menarik ke kiri dan ke kanan untuk membantai ubur-ubur. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ia mengerutkan kening saat menyadari mutagen itu mengikis bilah belatinya. Dan saat ia terus bertarung, logamnya mulai hancur. Tidak ada waktu baginya untuk merasa bersalah tentang belati itu. Tusuk besinya muncul berikutnya, dan dia terus mengiris ubur-ubur. Pada saat yang sama, dia mulai menaburkan bubuk racun. Ubur-ubur secara alami tahan terhadap racun, jadi racun itu tidak banyak berpengaruh pada mereka, tetapi Su King tidak menyerah. Bagaimanapun, racunnya tidak hanya membunuh, tetapi juga dapat menetralkan bau. Sayangnya, senjata Su King tidak berfungsi dengan baik. Tusuk besinya memiliki daya tembus, tetapi tidak dapat mengiris sebaik belati. Saat itulah dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. "Teman, gunakan pedangku." Seberkas cahaya dingin melesat ke arah Su King, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang yang dilemparkan kepadanya oleh pemuda yang dipanggil Tuan Muda Bai. Saat jemarinya melingkari gagang pedang, dia bisa merasakan bahwa itu adalah senjata yang luar biasa. Saat dia mengayunkannya, cahaya dingin terpancar dari pedang itu. Su King bukanlah seorang pendekar pedang, tetapi senjatanya tajam, dan hanya beberapa saat kemudian, dia telah memotong 7 atau 8 ubur-ubur. Saat bangkai ubur-ubur menumpuk, Su King berlumuran darah biru. Sementara itu, para pengawal dan anak muda yang masih hidup berkumpul di belakangnya, dan menyaksikan tontonan itu dengan kaget dan tak percaya. "Kuat sekali. Dia seorang kultivator tubuh. Tapi dia sudah di level berapa? Jangan bilang dia sudah di puncak?" Mengingat fluktuasi kekuatan rohnya, aku meragukannya.
dia lebih terlihat seperti berada di level kelima atau keenam. Basis kultivasi tidak penting. Yang menonjol darinya adalah betapa kejamnya dia. Para pengawal dan orang-orang muda sama-sama tercengang oleh pertarungan Su Qing. Bahkan Tuan Muda Bai tampak terkejut. Dan wanita muda yang mencurigakan dalam kelompok itu merasa gugup. Mengingat betapa mengerikannya Su Qing, dia menyimpan pikiran licik apapun. Dia merasakan aura yang sama pada Su Qing seperti yang dimiliki beberapa orang di klannya yang membuat mereka mendapat julukan monster. Monster-monster di klannya adalah orang-orang yang telah membantai banyak musuh. Dan setiap kali dia melihat mereka, dia merasakan ketakutan di hatinya. Dan itu adalah perasaan yang sama persis yang dia alami dengan Su Qing. Dia adalah tipe orang yang tidak ingin dia provokasi. Lagi pula, dia telah menyelesaikan misinya hari ini. Dia telah memulai serangan ubur-ubur. Mengenai apakah orang-orang dari gereja akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari sarang ubur-ubur, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Keadaan telah berubah jauh lebih berbahaya dari yang dia duga, dan dia sudah memegang selembar batu giok di pakaiannya. Sepotong batu giok itu adalah harta karun jimat, dan itu akan memindahkannya keluar dari sini jika perlu. Itulah rencana cadangan daruratnya. Saat dia ragu-ragu untuk menggunakannya atau tidak, sebuah ledakan bergema dari pintu masuk ngarai saat puluhan ubur-ubur menyerbu masuk. Itu membantunya mengambil keputusan. Dia mengambil slip giok teleportasi, lalu menghilang. Emosi campur aduk muncul di wajah teman-temannya saat dia menghilang. Su Qing tetap fokus pada ubur-ubur yang datang. Setelah menghitung berapa banyak waktu yang harus dia gunakan, dia berdiri di sana. Energi dan darahnya melonjak. Melihat ubur-ubur yang datang, dia membuka mulutnya dan melepaskan raungan. Saat energi dan darahnya mengamuk, dan dia menggunakan mantra laut dan gunung, hobgoblin spektral muncul di belakangnya, dan juga meraung tanpa suara. Dia ganas, dengan tanduk di kepalanya, tubuhnya hitam pekat, seolah-olah baru saja keluar dari mata air kuning. Dan kilau ungu di matanya membuat siapapun yang melihatnya tercengang. Raungan gabungan Su Qing dan si goblin menyebabkan ubur-ubur yang datang berhenti di tempat, mata mereka terbelalak dan menatap. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut hingga tak bisa bergerak. Para pemuda dan pemudi di belakang Su Qing berdiri di sana dengan wajah pucat, menatap bayangan di belakangnya. Sebuah proyeksi gambar energi dan darah. Ini adalah jenis gambaran aneh yang hanya muncul pada puncak penyempurnaan tubuh. Mereka semua terguncang sampai ke tulang. Ubur-ubur itu juga bisa merasakan betapa ganasnya Su Qing. Lebih jauh lagi, racun Su Qing menutupi bau kelabang yang tak pernah menua itu. Setelah pertikaian singkat yang menegangkan, ubur-ubur itu perlahan mundur, keluar dari ngarai dan melayang ke kejauhan. Melihat ini, Su Qing menghela napas lega, lalu berbalik dan menatap dingin ke arah sekelompok anak muda. Dan tatapannya tertuju pada tempat gadis bersarung tangan itu berada beberapa saat sebelumnya. Tentu saja, dia tidak ada di sana. Mata Su Qing menyipit. Sementara itu, beberapa wanita muda begitu ketakutan oleh tatapan Su Qing hingga mereka menangis. Sejujurnya, aura mengerikan yang terpancar dari Su Qing cukup kuat. Dia berdiri di sana di bawah sinar bulan, berlumuran darah biru, matanya sedingin seolah-olah dia juga baru saja keluar dari mata air kuning. Dikombinasikan dengan goblin di belakangnya, dia tampak seperti hantu jahat. Hanya Tuan Muda Bai yang berhasil menahan rasa kagum yang dirasakannya di dalam hatinya, dan melangkah maju sambil menggenggam tangan. Tuan, saya Bai Yundong. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, teman. Bantuan yang telah Anda berikan kepada kami pasti akan dibalas dengan setimpal. Melihat tempat yang baru saja diincar Su Qing, Bai Yundong menarik napas dalam-dalam dan menambahkan sedikit penjelasan. Gadis yang berteleportasi itu adalah Li Ruolin, yang berasal dari klan yang ahli dalam formasi mantra. Mereka memberinya jimat teleportasi agar lebih mudah baginya untuk melarikan diri dari situasi yang mematikan. Kalian semua tidak punya sesuatu seperti itu? Tanya Su Qing sambil menatap Bai Yundong. Bai Yundong tersenyum kecut, dan para pemuda dan pemudi lainnya hanya berdiri diam di sana. Kami semua berasal dari klan besar di Violet Lands. Namun, tidak ada satupun dari kami yang berasal dari garis keturunan utama klan kami, jadi kami lebih menonjolkan diri daripada menonjolkan diri. Su Qing mengangguk dan melemparkan pedang itu kembali ke Bai Yundong. Para pemuda dan pemudi lainnya mengucapkan terima kasih. Kemudian Su Qing menatap Bai Yundong dan bertanya, siapa Grandmaster Bai bagimu? Dia adalah paman buyutku, jawabnya sambil tampak terkejut. Kamu kenal paman buyutku? Su Qing mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi.
lalu melihat sebentar ke arah pintu masuk ngarai sebelum memeriksa seberapa gelap langitnya. Mutagennya kuat di sini sekarang, katanya. Kau tidak boleh tinggal di sini. Aku akan mengantarmu keluar. Setelah itu, dia mulai berjalan ke pintu masuk ngarai. Bai Yundong ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan mengikutinya. Para pemuda dan pemudi lainnya juga tampaknya tahu apa yang terbaik bagi mereka, dan melakukan hal yang sama. Maka, kelompok itu meninggalkan ngarai dan melaju cepat melewati hutan malam. Meskipun mereka semua menderita karena serangan ubur-ubur, mereka semua adalah kultivator. Pengalaman mematikan yang baru saja mereka lalui telah membantu mereka berubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang berbicara, mereka hanya mengikuti Suking. Beberapa wanita muda secara fisik lebih lemah daripada yang lain, tetapi bahkan mereka menggertakkan gigi dan mengikuti. Menjelang fajar, mereka sudah begitu dekat dengan tepi hutan sehingga mereka dapat melihat dunia luar. Semua anak muda itu gembira, dan meskipun mereka merasa lelah, mereka bersorak kegirangan. Pada saat yang sama, Suking melihat sekeliling dengan waspada. Sesaat kemudian, dia melihat 3 sosok melaju kencang ke arah mereka di langit. Mereka adalah para ahli kuat yang telah menjaga para pemuda dan pemudi. Suking telah menebak dengan benar sebelumnya. Mereka telah menarik ubur-ubur besar menjauh dari kelompok itu. Hal itu terlihat jelas dari banyaknya korban yang mereka derita. Sekelompok anak muda itu segera menceritakan dengan bersemangat apa yang terjadi. Mereka semua melirik Suking. Suking tetap waspada dan menjaga jarak di antara mereka, sambil terus menyembunyikan bubuk racun di tangannya sepanjang waktu. Ketiga pakar itu tidak mendekatinya. Namun, mereka mengangguk tanda terima kasih sebelum memimpin kelompok itu maju. Mereka tampaknya sudah dekat dengan alam bebas, tetapi masih sekitar tengah hari sebelum mereka resmi meninggalkan hutan. Ketika anak-anak muda itu akhirnya berada di alam terbuka, dan akhirnya dapat dipastikan bahwa mereka telah selamat dari cobaan yang mematikan, beberapa dari mereka hanya menangis. Suking menatap mereka dalam diam. Sementara itu, Bai Yundong, yang tampak seperti seorang pemimpin di antara para pemuda, menghampiri Suking sambil mengatupkan tangan. Perjalanan ini adalah keputusan yang diambil secara spontan, jadi kami tidak membawa banyak barang berharga. Belum lagi kami kehilangan sebagian besar barang-barang kami di wilayah terlarang. Mengingat banyaknya mutagen yang kami konsumsi, kami harus pergi ke kota terdekat dan menggunakan portal teleportasi untuk kembali ke Violet Land secepat mungkin. Aku tidak akan melupakan kebaikan yang telah kau tunjukkan kepada kami. Terimalah pedangku ini. Bai Yundong membungkuk dalam-dalam lalu memberikan pedangnya kepada Suking. Suking memperhatikan mereka pergi, lalu mengangkat pedang tajam itu. Itu adalah senjata yang indah dan halus yang berkilauan dengan cahaya dingin. Meskipun telah digunakan untuk membantai banyak ubur-ubur dan sekarang tercemar dengan mutagen, senjata itu tidak mengalami kerusakan apapun. Suking dapat merasakan aura dingin senjata itu, dan langsung tahu bahwa itu adalah harta karun tingkat tinggi yang berharga. Pedang itu agak panjang untuk seleranya, tidak semudah menggunakan belati. Namun, pedang itu sangat cocok untuknya saat sedang marah. Setelah membungkusnya dengan beberapa helai rami untuk menyembunyikan aura berkilaunya, dia mengikatkannya ke punggungnya. Sambil melirik ke langit untuk memeriksa waktu, ia menuju ke base camp. Rencananya saat ini adalah membeli beberapa belati baru, lalu menunggu sampai dia yakin ubur-uburnya sudah pergi sebelum kembali ke wilayah terlarang. Sinar matahari sore menyinarinya saat dia memasuki base camp. Dia baru beberapa langkah masuk saat dia mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh dengan perkemahan itu. Terlalu banyak orang asing di sekitar. Ketika para pemulung di sekitarnya menatapnya, mereka menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Dan dia bahkan melihat salah satu orang yang pernah dia selamatkan di masa lalu, menatapnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu untuk melakukannya. Meskipun tidak berbicara, pria itu menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar Suking pergi ke kediamannya. Jantung Suking berdebar kencang, ia mulai berjalan lebih cepat, sambil melihat sekeliling. Ketika sampai di kediamannya, ia melihat banyak orang di sekitar, menatapnya dengan mata dingin. Melihat pakaian mereka, Suking menyadari bahwa mereka semua adalah penjaga khusus yang bekerja untuk pemilik camp. Di mulut gang terdekat berdirilah seorang pria berjanggut yang bekerja untuk pemilik camp, berdiri di sana dengan senyum sinis di wajahnya. Suking menyipitkan matanya, mendorong gerbang halaman, dan melihat Crucifix duduk di sana. Wajahnya pucat seolah-olah dia telah kehilangan banyak darah. Dan di sebelahnya, lemah dan terluka parah, adalah Graceful Raptor. Saat Suking masuk, mereka berdua menatapnya. Sambil gemetar saat melilitkan perban di tubuhnya, Crucifix berkata,
"Nak, sesuatu terjadi pada Sersan itu." Berbicara menyebabkan dia batuk sangat parah hingga mengeluarkan darah. Kata-kata itu begitu menghantam Suking hingga ia merasa seperti tersambar petir. Jantungnya mulai berdebar, dan dia merasa tubuhnya menegang. Perasaan buruk muncul dalam dirinya, yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Aura yang sangat mengerikan mulai berdenyut dalam dirinya, sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia kendalikan, membuat semua kehangatan di area itu menjadi dingin. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar dan dingin menusuk tulang. Chapter 36. Tangan Crucifix lebih kuat dari orang biasa. Karena bertahun-tahun berlatih memanah, ia memiliki banyak kapalan tebal. Dulu saat berhadapan dengan serigala bersisik hitam, ia bertarung seharian penuh. Namun, saat itu tangannya tidak gemetar seperti sekarang. Tidak mungkin membayangkan pertarungan sengit apa yang telah ia lakukan sebelum Suking tiba. Dia jelas telah menghadapi musuh yang tidak dapat dia hadapi. Kalau tidak, jari-jarinya tidak akan dalam kondisi yang buruk, dan dia tidak akan dipenuhi luka. Begitu pula, kondisi Grachevoraptor yang kelelahan menunjukkan bahwa dia telah memaksakan diri hingga batas maksimal. Mengingat apa yang dilihat Suking ketika memasuki camp, termasuk semua wajah asing, sejumlah besar orang pemilik camp, dan pria berjanggut, dia sudah tahu siapa musuhnya. Sayangnya, hal itu malah membuatnya semakin gelisah. Atas desakannya, Crucifix dan Grachevoraptor menjelaskan situasinya. Bertahun-tahun yang lalu, Sersan Thunder bukanlah seorang pemulung, melainkan warga biasa di kota yang jauh. Karena berbakat, ia akhirnya menjadi penjaga kota. Di sanalah ia belajar cara berlatih kultivasi. Ia telah mendapatkan dukungan dari hakim kota, dan juga telah bertunangan dengan kekasih masa kecilnya. Dulu, hidup terasa baik-baik saja. Namun, sebuah karavan datang dan semuanya berubah. Bahkan Crucifix dan Grachevoraptor tidak tahu semua detailnya. Mereka hanya tahu bahwa, beberapa tahun yang lalu, ketika Sersan Thunder mabuk suatu malam, dia bergumam tentang bagaimana dia telah kehilangan segalanya. Tunangannya meninggal, dan dalam proses membalas dendam, basis kultivasinya lumpuh. Setelah nyari selamat, dia melarikan diri dari kampung halamannya dan memulai proses melelahkan untuk memulai kembali kultivasinya. Saat itulah dia menjadi pemulung. Puluhan tahun berlalu hingga ia menjadi seorang pria tua dengan satu kaki di liang lahat. Sersan itu telah lama menyerah pada kehidupan lamanya, dan ingin pensiun begitu saja. Sampai dia melihat seseorang di dalam karavan yang mengunjungi base camp pemulung. Orang itu adalah orang yang telah menghancurkan hidupnya, dan dia pikir dia telah membunuhnya. Namun, orang itu tidak mati sama sekali. Akan tetapi, Sersan Thunder memilih untuk tidak membalas dendam karena takut akan melibatkan orang-orang dekatnya. Sebagai gantinya, ia membuat keputusan sulit untuk bergegas ke Lauging Pines. Tanpa sepengetahuannya, musuh bebuyutannya sudah menyadari keberadaannya. Beberapa hari yang lalu, pemilik camp mengirim orang ke Lauging Pines untuk menyeret Sersan Thunder kembali dan memberikannya sebagai hadiah kepada seorang teman. Dan teman itu, tentu saja, adalah musuh bebuyutan Sersan Thunder beberapa tahun yang lalu. Salah satu orang pemilik camp adalah seseorang yang nyawanya pernah kuselamatkan beberapa waktu lalu, kata Crucifix sambil menggertakkan gigi. Ketika Grachevoraptor dan aku kembali 2 hari lalu, dia diam-diam memberitahu kami apa yang terjadi. Tentu saja, begitu kami mengetahuinya, kami mencoba menyelamatkan Sersan itu, tetapi gagal. Saat kami berada di tempat pemilik camp, kami melihat musuh bebuyutan Sersan itu. Tampaknya basis kultivasinya juga telah rusak bertahun-tahun yang lalu. Seperti Sersan itu, dia berhasil membangunnya kembali dan membuat kemajuan. Dia bahkan melampaui Sersan itu, meskipun tidak sejauh itu. Kami bertanya-tanya, kata Grachevoraptor pelan, dan menemukan bahwa karavan yang dia ikuti didukung oleh organisasi misterius bernama Night Dove. Itu adalah kelompok besar yang mengoperasikan karavan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Phoenix Selatan, dan mengunjungi semua jenis base camp pemulung dan kota-kota kecil. Mereka sering berbisnis dengan pemilik camp dan hakim kota, terutama dalam perdagangan harta karun hidup. Pemilik camp, karavan. Suking terengah-engah, dan matanya sudah mengandung niat membunuh yang kuat. Dia merasa seperti ada api di dalam dirinya, membakar semakin panas, membuat matanya merah, dan mengobarkan amarahnya tinggi-tinggi. Sambil berbalik, dia berjalan menuju gerbang. Crucifix dan Grachevoraptor langsung tampak gugup. "Nak," kata Grachevoraptor dengan cemas, "kita perlu membicarakan ini."
Kita harus bersekutu dengan pemulung lain, karena ini ada hubungannya dengan semua orang yang hilang selama bertahun-tahun. Kita? Tidak perlu, kata Suking. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang dari punggungnya. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah gerbang halaman, disertai dengan kekuatan ledakan. Gerbang halaman hancur, memperlihatkan salah satu penjaga pemilik camp di luar tengah menguping. Pria itu memegang belati di tangannya, dan matanya terbelalak saat ia melihat pedang yang menusuk tubuhnya. Kemudian ia terlempar ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Pedang itu begitu kuat sehingga, setelah menembus penjaga, pedang itu terus bergerak maju menuju gang terdekat. Di sana, pria berjanggut itu menjerit kesakitan saat pedang itu menusuk pahanya, menusuknya ke tanah. Dua korban yang tiba-tiba itu menyebabkan keheningan menguasai luar. Kemudian teriakan dan jeritan terdengar saat 7 atau 8 penjaga camp di area itu bergegas menuju gerbang. Crucifix dan Gracevoraptor tampak tercengang saat Suking melesat bagai kilat keluar dari halaman. Begitu dia berada di luar, dia mengambil belati dari tangan penjaga yang sudah mati itu dan melangkah ke arah musuh terdekat. Tanpa melihat, dia berjalan melewati penjaga itu, menggunakan belati itu untuk menggorok lehernya. Darah menyembur keluar seperti air mancur, namun darah itu tidak dapat dibandingkan dengan kemerahan yang memenuhi mata Suking. Matanya yang merah tampak sedang menatap Sersan Thunder di camp, melihat musuh bebuyutannya, dan gemetar dalam hati karena kesedihan dan kemarahan. Niat membunuh Suking semakin kuat. Sambil berputar, dia melancarkan tinju yang menghantam dada seorang penjaga di belakangnya. Sebuah ledakan terdengar saat darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut pria itu, dan organ-organ dalamnya hancur. Kemudian dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus sebelum jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, 3 penjaga menyerang Suking. Dari kelompok itu, 2 orang berada di tingkat ke-5 dan 1 orang berada di tingkat ke-6. Namun saat mereka mendekat, Suking melambaikan tangan kanannya, dan tusuk sate besinya melayang keluar. Pedang itu menembus tengkorak salah satu pria itu. Kemudian Suking membungkuk, lincah seperti kucing, dan melompat maju. Belatinya menebas tenggorokan pria itu saat ia melompat ke arah penjaga tingkat 6. Retakan. Penjaga tingkat 6 bereaksi cepat, memasang penghalang kekuatan roh yang menghalangi belati tersebut. Namun, pria itu tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan Suking. Suking mendorong penghalang tersebut, mendorong pria itu mundur ke tanah hingga menghantam dinding di belakangnya. Penjaga tingkat 6 terkejut, belati tersebut menembus penghalang kekuatan roh dan menusuk tenggorokannya. Bahkan, kekuatannya begitu besar hingga dinding di belakang pria itu runtuh. Berdiri di sana, Suking perlahan berbalik, matanya menyala karena pembunuhan. Beberapa penjaga camp yang tersisa gemetar, mata mereka terbelalak. Meskipun mereka semua memiliki basis kultivasi tingkat 6, mereka perlahan mundur darinya. Jeritan pria berjanggut itu berhenti, dan wajahnya pucat pasi karena kecemasannya meningkat. Dan pembantaian belum berakhir. Suking menerjang maju lagi, dan para penjaga camp yang ketakutan mencoba lari, tetapi sudah terlambat. Suking terlalu cepat. Dengan tangan kirinya, ia meninju kepala salah satu penjaga, dan kepala itu meledak. Kemudian, ia bergerak dengan kelincahan seperti hantu untuk muncul di samping penjaga lainnya. Belatinya menyala. Kemudian, ia bergerak lagi, muncul di depan penjaga ketiga. Sambil gemetar, pria itu menjerit putus asa dan melompat maju, memeluk Suking. Rupanya, pria itu ingin mengakhiri pertarungan ini dengan kematian bersama. Namun, satu-satunya yang menunggunya adalah kepala Suking yang terbanting ke depan. Tengkorak penjaga camp itu ambruk, dan dia meninggal. Suking mundur selangkah, hanya untuk bertemu dengan penjaga lainnya. Belati di tangannya menusuk ke belakang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Baru ketika dinding menghentikan pukulannya, Suking melihat sekelilingnya. Suara-suara dentuman terdengar saat semua penjaga camp di area itu jatuh ke tanah, tewas. Dan tak satu pun dari mereka yang tewas dengan mayat utuh. Setelah membunuh begitu banyak orang, darah berceceran di mana-mana. Di bawah terik matahari sore, pemandangan itu sungguh mengerikan. Sinar matahari menyinari Suking, dan semua darah yang bercampur membuatnya tampak seperti iblis. Pembantaian di sini menarik perhatian banyak pemulung yang tinggal di dekatnya, yang keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap dengan kaget pemandangan itu. Itu anak kecil. Bagaimana?
Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua mayat itu adalah orang-orang yang bekerja untuk pemilik camp. Apakah ini pemberontakan? Crucifix dan Gracevolraptor berjalan keluar, saling mendukung. Ketika mereka melihat mayat di mana-mana, dan Suking bersinar di bawah sinar matahari dan berlumuran darah, mereka sangat terguncang. Di tengah keributan itu, Suking berjalan ke arah pria berjanggut yang gemetar itu, sambil mengambil belati dan tusuk satenya di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, ia mencapai pria berjanggut itu dan berdiri di atasnya. Pria berjanggut itu gemetar, dan keringat membasahi wajahnya. Meskipun dia kesakitan, rasa sakit itu tidak dapat mengalahkan rasa takut yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia mencoba untuk melawan, tetapi pedang panjang yang menusuk pahanya membuatnya tidak dapat bergerak. Putus asa di matanya, dia menjerit, "Nak, dengarkan aku, kamu tidak." Suking mencengkeram gagang pedang dan mengangkat senjatanya ke atas. Pedang itu mengiris kaki pria berjanggut itu, menembus perutnya, dan menembus dagunya. Darah menyembur bersamaan dengan jeritan kesakitan saat pria berjanggut itu terbelah menjadi dua. Setelah menyelesaikan ini, Suking berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi dikelilingi oleh niat membunuh yang bergolak. Saat matahari memantulkan genangan darah, dia mulai berjalan. Semua pemulung di depannya gemetar dan mundur. Mereka telah melihat tindakan kejam, tetapi biasanya orang dewasa yang melakukannya. Dan sebagian besar pelaku adalah penjahat. Suking masih remaja, namun telah melakukan pembantaiannya dengan sangat tenang. Selain itu, tampaknya dia belum selesai. Itu benar-benar pemandangan yang langka. Dia pergi, menuju rumah pemilik camp. Ketika orang-orang menyadari kemana dia menuju, mereka berseru kaget. Mereka semua tercengang, dan tanpa kesepakatan yang terkoordinasi, semua mulai berjalan mengikuti Suking. Dari kejauhan, sepertinya Suking sedang memimpin sekelompok besar orang ke rumah pemilik camp. Ketika berita menyebar, dan lebih banyak pemulung mendengar tentang apa yang terjadi, kerumunan itu semakin banyak. Sementara itu, para ahli terkemuka di antara penjaga camp dan orang asing dalam karavan mendekati Suking, siap membunuhnya. Di dalam rumah besar itu, pemilik perkemahan sedang minum teh. Di meja bersamanya ada seorang lelaki tua yang dingin dan sombong mengenakan jubah brokat. Mereka berdua sedang mengobrol. "Jangan khawatir, Tuan San. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, masalah ini akan terselesaikan." Bahkan ketika pemulung bertindak seperti ini, mereka tidak berada pada level yang sama dengan para penggarap sekte seperti kita. Aku telah berencana untuk melatih anak itu lebih jauh, dan mungkin merekomendasikannya untuk sekte tersebut. Namun mengingat betapa keras kepalanya dia, mungkin lebih baik untuk membunuhnya saja. Orang tua berjubah brokat itu menyeruput tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dan berkata, "Lebih baik dia hidup saja." Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.